Peralatan pertolongan pertama PP Kit atau First Aid Kit. PP Kit atau peralatan PP, apa saja isinya? Nah, ini yang harus kita persiapkan, nanti kemudian diletakkan ke dalam tas PP. Bisa yang bentuknya seperti ini, ya. Ini ada yang model tas langsung, ya, yang di punggung, atau boleh yang model tas cangklong kayak anak sekolah yang nanti kemudian ditaruh di samping sini, atau mungkin yang dari toolbox, ya, dari bahan yang seperti kotak kayak gitu untuk tempat perawatan. Silakan, ya, dimodifikasi sehingga nantinya saat terjadi kejadian kita bisa bawa kemana-mana. Nah, sekarang kita akan pelajari apa saja isinya. Yang pertama ada penutup luka, yaitu kasa steril dan bantalan kasar. Nah, kita siapkan ya. Nah, kemudian nanti ini fungsinya adalah untuk membalut luka-luka yang terjadi saat kita menemukan penderita. Ya. Kemudian adalah pembalut. Nah, kita bisa menggunakan pembalut yang berbagai macam ukurannya, bisa kita gunting juga, atau yang sudah tersedia di pasaran, di alat kesehatan maupun apotek terdekat adalah pembalut dengan ukuran macam-macam tergantung dari lebar lukanya. Nah, namun ini saya perkenalkan kalau di PMI kita menggunakan mitela. Ini bisa berfungsi sebagai pembalut, ya, bisa nantinya berfungsi sebagai sling atau gendongan lengan, atau bisa juga nanti sebagai pengikat bidai, ya. Nah, mitela ini bentuknya segitiga seperti ini, ya, sehingga kalau kita beli bahan di toko kain gitu ya, beli 1 meter kemudian dibagi secara diagonal, ya, dipotong secara diagonal, yang kemudian tepi-tepinya kita obras atau kita leci sehingga akan rapi seperti ini. Ya, ini dikenal dengan mitela, N-I-T-E-L-L-A, jadi double L. Ya, fungsinya macam-macam. Nanti di slide video berikutnya kita akan belajar terkait dengan pembalutan. Ya. Yang berikutnya adalah cairan antiseptik. Ya, kita siapkan. Nah, itu nanti untuk membersihkan daerah di sekitar luka. Yang berikutnya cairan pencuci mata apabila terjadi luka di sekitar mata si penderita, itu wajib kita persiapkan. Kemudian peralatan stabilisasi. Nah, yang sering kita pakai adalah bidai. Nah, bisa kita lihat ini contohnya. Ya, bidai. Kalau yang disiapkan ini ada namanya bidai kayu karena terbuat dari bahan kayu, cuma dilapisi sehingga akan lebih nyaman apabila kita gunakan untuk menolong patah tulang si penderita. Kita bisa melihat ini ada yang warna pink maupun yang biru. Untuk warna tidak ada ketentuan, ini hanya untuk kesukaannya aja, terserah. Namun yang jelas ukurannya itu macam-macam. Ada yang panjang, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang lebih pendek lagi. Bergantung di daerah mana, organ mana terjadi patah tulang, baik itu patah tulang tertutup maupun patah tulang terbuka. Ini namanya bidai. Kemudian, nah, kita siapkan gunting. Nah, ya, di tas PP kita siapkan gunting. Ya, ini untuk menggunting plester, kasa, ya. Terus juga melakukan exposure, juga menggunakan gunting. Apa itu exposure? Nanti di materi berikutnya akan saya jelaskan. Ya. Yang berikutnya ada pinset. Nah, ini kita siapkan pinset ya guys. Jangan lupa kita pakai pinset. Tadi udah pakai sarung tangan latex, terus pakai pinset. Sehingga kita tidak langsung membersihkan luka menggunakan tangan kita, tangan kosong, tetapi wajib menggunakan pinset ini. Ya, ambil kapas, dikasih larutan antiseptik, kemudian untuk membersihkan daerah di sekitar luka, atau untuk mengambil alat-alat tertentu ya pakai pinset ini. Ya. Next yang berikutnya adalah center atau pen light. Ya, bukan center yang besar itu guys, tapi center yang kecil nih. Bentuknya kecil seperti ballpoint ya. Nah, ini sangat portable banget nih. Ini bisa ditaruh di kantong kayak gini, sangat mudah, ya, kecil ukurannya. Nah, kita lihat nih, ini ada on off-nya. Nah, ini dilihat kan, sudah nyala ya. Ini fungsinya adalah untuk apa? Untuk mengecek pupil mata penderita. Ya, kita buka bola matanya, terus kemudian kita sinari menggunakan pen light ini. Apakah pupil matanya mengecil atau tetap melebar? Nah, itu nanti bisa ketahuan di sini. Kalau secara normal yang tidak mengalami gangguan sirkulasi darah, kalau kita sinari, pupil mata itu akan mengecil. Tapi kalau melebar, nah, kita harus waspadai, di situ terjadi yang namanya gangguan sirkulasi darah. Yang berikutnya adalah kapas. Nah, kita siapkan kapas. Ya, kita kasih larutan antiseptik untuk membersihkan luka. Kemudian ada selimut. Nah, ini selimut ini penting adalah untuk menjaga suhu tubuh si penderita. Misalkan terdapat kasus-kasus hipotermia, ya, penurunan
suhu tubuh si penderita itu menggunakan selimut. Yang berikutnya ada kartu luka ke penderita. Nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai kartu luka. Kemudian membawa alat tulis, ya paling tidak ada pulpen. Jadi nggak perlu pakai alat tulis seperti anak sekolah lengkap gitu, pakai pulpen saja. Kalau salah coret, itu untuk menulis di kartu luka atau kartu penderita. Yang berikutnya kita siapkan oksigen. Nah ini kita lihat oksigen yang tabung besar, ya, yang biasa kita bawa di mobil ambulan, atau yang bisa kita masukkan di tas PP. Ini ada oksigen yang portable banget, ya, yang kecil, ukuran segini. Ini biasanya terdapat di atas-atas terdekat atau di apotek terdekat, ya. Tapi ini isinya sedikit sehingga mungkin hanya sekali pakai terhadap kasus-kasus penderita yang mengalami gangguan pernapasan, ya. Dan kemudian ada tensimeter dan stetoskop, ya. Dan saya bawa ini yang digital. Ini adalah alat untuk mengukur tekanan darah atau tensimeter yang digital. Sehingga tangannya dimasukkan, nanti dalam beberapa detik sudah muncul berapa tensinya, berapa sistoliknya, ya, batas atasnya, dan berapa diastoliknya atau batas bawahnya. Dan yang terakhir ada yang dikenal dengan tandu atau dragbar. Bahasa Belandanya itu dragbar, atau bahasa Indonesianya adalah tandu. Nah, mungkin bisa dilihat di sini beberapa tandu yang kita miliki. Nah, yang perlu kita persiapkan adalah yang ini adalah dikenal dengan tandu lipat, ya. Kenapa dikasih nama tandu lipat? Tentunya karena dia bisa dilipat dan kemudian bisa ditaruh di tas, kemudian nanti bisa dijinjing dibawa kemana lokasi kejadian. Kemudian di sebelah ini ada lagi yang dikenal dengan tandu spinal atau spinal board. Nah, ini warna oranye seperti ini, dan kemudian di sini ada untuk ini bantalan leher atau bantalan kepala supaya kepalanya tetap tegak lurus dan tidak bergeser-geser. Tandu spinal ini digunakan khusus kepada pasien-pasien yang mengalami patah tulang belakang, ya, atau spinal, tulang spinalnya. Nah, ini alatnya. Yang ini harus rata, ya, berbeda dengan tandu-tandu yang lain. Ini keras, bahannya cukup keras. Kemudian ada satu lagi, tandu ini, ya, terbuat dari bahan aluminium. Ini dikenal dengan nama tandu skop. Keunggulan dari tandu skop ini, kita tidak perlu untuk menggotong-gotong pasiennya. Tapi kita lihat di sini bisa dibuka, ya, bagian kepalanya maupun kakinya, yang kemudian kita letakkan di sampingnya, kemudian dikunci, lalu diangkat. Nah, kelebihan lainnya apa? Di tandu skop ini ukurannya bisa dipanjangkan atau dipendekkan sesuai dengan kebutuhan, tergantung dari ketinggian dari si penderita itu sendiri, ya. Dan bisa dikunci supaya aman dan keselamatannya selalu terjaga. Nah, inilah contoh beberapa tandu, ya. Itulah beberapa PP kit atau peralatan PP yang hendaknya dipersiapkan oleh kita dalam melakukan tindakan pertolongan pertama, sehingga kalau peralatannya sudah lengkap, kalau ada kejadian kita sudah ready untuk memberikan pertolongan pertama.